Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan channel Pojok Batavia. Pojok Batavia punya cerita. Kali ini saya ingin mengangkat cerita si Pitung dari sejak masa kecil hingga kematiannya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Pitung itu adalah putra dari penduduk Cakung, tepatnya di Kayu Tinggi, Kampung Kayu Tinggi, yang sekarang ini merupakan bagian dari Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Sebelum saya bercerita panjang lebar tentang si Pitung, saya ingin bercerita dulu tentang apa dan bagaimana Cakung. Bagaimana geografisnya, sejarahnya, dan bagaimana Pitung dibesarkan di wilayah itu. Cakung adalah kampung tua, kampung yang sudah ada sebelum Batavia ada. Cakung itu dulu adalah pantai, teluk yang berbentuk cekung. Orang Batavia asli biasanya menyebut satu wilayah itu tergantung apa yang dilihatnya. Seperti misalnya Teluk Gong di Tangerang itu teluk yang berbentuk gong. Seperti di Bekasi ada Teluk Angsang, itu teluk yang berbentuk angsa. Begitu juga teluk, seperti kita ketahui di garis pantai Jakarta itu disebut Teluk Jakarta, yaitu pantai yang berteluk-teluk, bahkan disebut Teluk Jakarta karena banyak teluk di situ, dari mulai kecil sampai besar. Nah, Teluk Cekung adalah teluk yang termasuk besar. Tapi saya tidak ingin mengatakan bahwa kata Cakung berasal dari kata Teluk Cekung. Tidak, saya tidak ingin mengatakan itu. Karena mungkin ada lagi yang lebih tahu untuk menyatakan dari kata apa Cakung. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Cakung yang dulu itu wilayahnya sebatas Cakung Barat dan Cakung Timur. Itu adalah pantai. Bila Anda berkunjung ke Cakung di pintu tol Cakung Pulau Gadung, di sebelah selatannya adalah RW 02, dibatasi oleh Jalan Raya Bekasi. Sedangkan di sebelah utaranya adalah RW 04 Kelurahan Cakung Barat. Di bagian utara itu tanahnya berpasir, sedangkan di selatan tanahnya merah. Berarti dulu tanah daerah selatan itu tanah adalah daratan, sementara di bagian utara adalah laut atau pantai. Saya ini sekarang berumur 66 tahun. Ketika saya berumur 10 atau 11 tahun itu adalah tahun 1965. Jadi ketika saya kecil ketika itu, saya menyaksikan sendiri ketika ayah saya menggali sumur, itu ditemukan jangkar kapal yang sudah besar sekali dan ada karatan dengan dadung atau tambang kapal yang besar itu. Begitu juga saya menyaksikan ada tetangga saya yang menggali sumur, menemukan serpian-serpian badan kapal dari kayu. Begitu juga banyak temuan-temuan yang lainnya yang sekarang sudah tidak mungkin dilakukan penggalian sumur seperti dulu, karena hanya dengan pipa ditanam sekarang, bukan lagi dengan penggalian.
Jadi Cakung itu dulu merupakan daerah perlintasan dari selatan ke utara melalui alat transportasi yang disebut Kali Cakung. Kali Cakung dulu sungainya besar, dia menjadi alat transportasi utama. Kali Cakung ini hulunya ada di Lewinanggung, Bogor. Karena itu kalau Anda ke Lewinanggung ada jalan raya Cakung namanya. Saya tidak tahu bagaimana latar belakang penamaan itu. Kemudian melewati Kampung Sawah, Jatimulati, Pondok Gede, sampai 1809 nampaknya tidak ada perubahan wilayah Cakung itu selain laut dan daratan, pulau-pulau. Maka di sekitar situ kita temukan Pulau Gadung, Pulau Gebang, Pulau Semut. Jadi di antara laut itu muncul pulau-pulau yang berupa daratan. Nah, ini terjadi perubahan menurut hipotesa saya. Berubahnya itu tahun 1809 ketika Gubernur Jenderal Dendles membangun Jalan Raya Bekasi sampai ke timur, yang menurut dugaan saya berbarengan dengan pembangunan jalan pos dari Anyer Panarukan. Tapi apakah jalan itu merupakan bagian dari jalan pos atau dari pembangunan infrastruktur yang terpisah? Kalau hal dijawab perlu dilakukan penelitian. Tapi menurut cerita turun-temurun, Jalan Raya Bekasi itu awalnya dibangun oleh Dendles. Pembangunan itu berdasarkan cerita memakan banyak korban karena dia menutup laut. Seperti contoh misalnya di Kota Bekasi itu ada Rawa Tembaga. Dulu ketika saya kecil, Rawa Tembaga itu di atas jalan raya, dan di sebelah kirinya itu tanah wilayah tanah yang sangat dalam. Jadi laut dibelah oleh Dendles untuk membangun jalan raya. Karena itu dia Tembaga berada di atas. Bahkan cerita Rawa Tembaga itu dari penduduk sekitar situ itu karena ditemukannya kapal tembaga, kapal yang seperti orang situ bilang dari tembaga, itu terombang-ambing. Mungkin menurut dugaan saya karena akibat peperangan, kemudian awaknya mati atau melarikan diri, terombang-ambing sampai ke Rawa Tembaga. Berdasarkan cerita turun-temurun itu, kapal Tembaga itu tenggelamnya sekarang ini di sekitar Menara Air Taruna 1 Kota Bekasi. Jadi Taruna 1 itu dulu Rawa Tembaga. Tahun 1979 baru diuruk dan dijadikan Taruna 1. Jadi itulah sekilas cerita tentang Cakung yang dimana Pitung tinggal, dan seperti halnya saya tentu mendapatkan cerita turun-temurun dari bapak, nenek, ya kan, kakek. Mungkin kakek saya dapat cerita dari buyut, terus itu turun-temurun. Begitulah yang saya dapatkan. Dan sekarang orang yang berumur seperti saya di Cakung sudah jarang, 66. Ya kan, banyak teman-teman saya banyak yang sudah meninggal, banyak yang sudah di tempat tidur, sakit. Jadi putus. Karena itu saya
merasa punya kewajiban moral untuk menyampaikan cerita tentang si Pitung, karena Pitung itu turun temurun diceritakan tentang siapa si Pitung. Salah satu contoh saja begini ceritanya. Saya dulu masih kecil ya, yaitu sekitar tahun 65. Saya dan teman-teman jalan-jalan ke Pisangan. Pisangan itu, kampung Pisangan itu, sebelah sananya itu jalan kereta. Di jalan kereta itu ada kereta sering berhenti menunggu sinyal. Sekarang ini Klender Baru kayaknya itu, stasiun Klender Baru. Saya biasanya main di sebelah selatan, di sebelah selatan jalan kereta itu kebun karet. Jadi saya dengan teman-teman main ke kebun karet. Biasanya kita nyari buah karet, kemudian kita pukul-pukul, ya kan, isinya kita makan rame-rame, senang-senang, bercanda. Kemudian kita juga membawa paku. Paku itu kita taruh di atas rel, kemudian rel kereta lewat, dia menjadi gepeng, jadi berbentuk pisau kecil, dan kita dengan teman-teman saling membandingkan yang mana gepengnya yang paling bagus gitu kan. Kemudian kita ya saling bangga saja, oh saya yang lebih bagus, saya yang lebih hebat gitu kan. Itulah masa kecil yang sangat indah menurut saya. Dan ketika itu saya ingat ada teman saya bernama Hasan Golden, dia lebih senior dari saya. Dia bilang kepada saya, Din, nama saya kan Komarudin. Kalau di Takung saya dipanggil Udin, tapi kalau di sekolah saya dipanggil Komar. Dia bilang, Din, lu tau nggak? Itu tuh di situ katanya. Dia tunjuk di salah satu titik kebun karet di sekitar stasiun Klender Baru sekarang. Di situ Din, Pitung ditembak katanya. Saya waktu itu ya acuh-acuh aja. Tapi cerita tuh melekat sampai sekarang bahwa Pitung ditembak di daerah itu. Nah tentu Hasan Golden ini mendapat cerita dari bapaknya barangkali atau dari keturunannya. Jadi itu cerita Pitung. Itu salah satu contoh bahwa cerita Pitung itu turun temurun diceritakan di Cakung.